Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Hinitasari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN 4 Sumber Dadi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kelas 6 sekolah dasar. Tujuannya pembelajaran hari ini siswa dapat menjelaskan pengertian zakat, ketentuan zakat fitrah dan macam-macam zakat mal. Dalam Quran surat An-Nur ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Artinya, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Zakat artinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki menurut ketentuan syara atau syariat Islam. Zakat ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 sok atau berat sekitar 2,75 kg. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ada waktu yang wajib yaitu waktu terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Waktu yang afdol sebelum sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri dan waktu yang haram adalah sesudah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau mengeluarkan zakat sudah sholat Id, itu pahalanya zakat fitrah sudah hilang. Nilainya adalah sedekah biasa, jadi dia belum menunaikan zakat fitrah. Nah, sementara sekarang zakat mal ya. Zakat mal adalah zakat harta apabila telah mencapai nisab atau ukuran. Nisab adalah lama suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Syarat wajib zakat mal yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga hartanya mencapai 1 tahun, yang keempat harta termasuk jenis harta yang wajib dizakati, dan yang terakhir adalah miliknya sendiri. Harta yang wajib dizakati apa saja? Yang pertama emas dan perak yang disimpan, uang simpanan selama 1 tahun, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian, binatang ternak, dan barang temuan. Ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin, orang yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah. Riqab adalah budak atau hamba sahaya. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Ibnu Sabil adalah orang musafir atau dalam perjalanan, dan amil zakat adalah panitia zakat fitrah yang ditunjuk oleh pemerintah dan mendapatkan SK. Zakat hewan ternak. Kalau ada peternak di kampungmu yang mempunyai sapi banyaknya 30, dia harus mengeluarkan zakat 1 anak sapi yang berumur 1 tahun atau disebut tabi'i. Nah, kalau punya lebih dari 40, zakatnya 1 anak sapi yang berumur 2 tahun atau disebut dengan musinah. Nah, kalau zakatnya kambing, punya 40 kambing di rumah, mengeluarkan zakatnya 1 kambing. 100 kambing zakatnya juga 1. Nah, kalau 120 ke atas sampai 200 itu zakatnya 2 kambing. Yang ini yang bawah ini unta ya. Kalau unta itu nisabnya 5. Jadi kalau punya 5 unta zakatnya 1 kambing, punya 10 unta zakatnya 2 kambing, dan seterusnya. Zakat pertanian.
zakat yang harus dikeluarkan zakat yaitu padi, jagung, gandum, kurma, dan kismis. Nisabnya 300 sok kali 3 kilo sekitar 900 kilogram. Jadi kalau orang tuamu panen padi di rumah mencapai 900 kilo, airnya aliri oleh PDAM yang membayar tiap bulan, nah itu zakatnya 5%. Sementara kalau panennya di atas 900 kilo, airnya itu dari tada hujan atau pengairan yang ada tanpa perlu membayar, zakatnya 10%. Zakat emas dan perak. Emas nisabnya 95 gram. Jadi kalau di rumah punya emas yang tidak dipakai sampai 95 gram, itu harus mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%-nya. Sementara perak nisabnya 595 gram. Zakatnya 2,5%. Ini zakat dalam perdagangan, nisabnya sama dengan 95 gram emas. Jadi hasilnya berdagang dikalikan nisabnya 95 dikalikan harga emas pada saat itu. Kalau sudah mencapai itu sekitar 56 juta ke atas per tahun, jadi harus mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Begitu juga dengan zakat profesi, PNS, dokter, swasta, dan sebagainya yang sudah mencapai nisab juga harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Barang temuan. Nisabnya sama dengan nisabnya emas dan perak. Kalau emas tadi 95 gram, kalau perak 595 gram. Zakatnya 2,5%. Yang dimaksud barang temuan di sini adalah rikas atau harta benda purbakala, yaitu emas atau perak yang tertimbun di tanah pada puluhan tahun yang lalu dan ditemukan sekarang, itu yang namanya barang temuan. Nah, sekarang sudah ada badan yang menangani zakat, infak, sodakoh, namanya BASIS, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh. Ini sudah ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi untuk zakat mal biasanya dikelola oleh BASIS, sementara zakat fitrah yang sering terjadi dikelola oleh masjid setempat. Hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan jiwa dan harta, mendorong jiwa sosial, dan membantu yang kesusahan. Karena di dalam harta kita yang sudah mencapai nisab itu ada hak-hak atau harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus mengeluarkan zakat. Nah, langsung ke latihan soal ya. Yang pertama, Pak Parmin seorang petani, dia panen padi 900 kilo, sawahnya tada hujan. Berapa zakatnya? Langsung 900 dikali berapa? 10%. Berapa? Nomor 2, Pak Saleh adalah seorang PNS dengan gaji 66.500.000 per tahun. Berapa zakatnya? Dengan harga emas 700.000 per gram. Nomor 3, Pak Amir adalah peternak kambing. Beliau mempunyai 100 ekor kambing. Berapa zakatnya? Nomor 4, Pak Fatih seorang wira swasta dengan omset 100 juta per tahun. Berapa zakatnya? Yang kelima, Pak Munib seorang kepala rumah tangga. Dia mempunyai seorang istri, 2 anak, dan 1 orang pembantu rumah tangga yang menjadi tanggungannya. Berapa kilo zakat fitrah yang harus dia keluarkan? Silakan ditulis di buku tulis, kemudian nanti kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA saya. Demikian pembelajaran kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum paham silahkan japri ke saya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.